Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Nurul Pujiamandari. Saya adalah mahasiswi semester 1 Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Biologi UGM Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2021. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum kimia dasar tentang materi termokimia sebagai salah satu tugas dalam menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah praktikum kimia dasar. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan tentang tujuan praktikum. Adapun tujuan praktikum ini yakni 1. Memahami prinsip kerja termokimia dalam pembelajaran praktikum kimia. Yang kedua yaitu mengidentifikasi perubahan energi dalam reaksi eksoterm dan endotherm. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi peranan reaksi eksoterm dan endotherm dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan pada percobaan 1. Yang pertama ada alat dan bahan, itu ada bubuk citran jumlahnya 1 buah, deterjen 1 buah, air 1 buah, pengaduk 1 buah, dan gelas kaca 1 buah. Nah, teman-teman, di sini aku bakalan melakukan praktikum yang pertama. Sebelum itu, aku menggunakan sarung tangan latex yang berguna untuk melindungi kulit tangan aku agar supaya tidak terkena deterjen atau citran yang bisa membahayakan kulit. Nah, untuk itu, yuk kita saksikan video yang pertama. Pertama-tama, kita tuangkan air ke dalam 2 gelas sama rata ini ya, teman-teman. Nah, kita masukkan ya. Ini dan ini. Setelah itu kita tutup. Nah, untuk tahapan yang pertama kita masukkan 3 sendok citran ke dalam gelas yang pertama. Aduk ya teman-teman. Nah, setelah diaduk dan terasa tercampur rata, kita masukkan 3 sendok deterjen ke dalam gelas yang kedua. Dan setelah itu kita aduk ya teman-teman, seperti gelas yang pertama. Nah, setelah itu kita dapat merasakan perbedaan di dalam kedua gelas ini. Nah, ketika kita memasukkan air dengan campuran citran, kita dapat merasakan bahwa di luar gelas ini terasa dingin. Hal ini terjadi karena ada reaksi eksoterm. Sedangkan pada gelas yang berisi deterjen, kita dapat merasakan bahwa adanya rasa sedikit panas karena dalam reaksi larutan air dan juga deterjen terjadi reaksi endotherm. Nah, teman-teman, setelah kita menyaksikan video yang pertama ini, kita dapat melakukan kesimpulan pada berikut ini. Adapun kesimpulan percobaan 1 yaitu reaksi eksoterm, yaitu air yang dicampurkan dengan deterjen ketika dinding gelas disentuh terasa hangat. Hal itu terjadi karena adanya kenaikan suhu. Hal ini terjadi karena reaksi melepaskan kalor. Reaksi ini disertai karena adanya perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan yang menyebabkan kenaikan suhu, sehingga dapat disimpulkan bahwa reaksi pada percobaan ini merupakan reaksi eksoterm. Nah, pada reaksi endotherm, air yang dicampurkan dengan citron ketika dinding gelas disentuh terasa dingin. Hal ini terjadi karena adanya penurunan suhu dalam gelas. Hal ini terjadi karena reaksi tersebut menyerap kalor. Reaksi ini disertai dengan perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, sehingga dapat disimpulkan bahwa reaksi pada percobaan ini merupakan reaksi endotherm. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan pada percobaan kedua. Alat dan bahan ada air berwarna 1 buah, koin 1 buah, lilin 1 buah, korek api 1 buah, piring 1 buah, gelas dan 1 buah.
Nah, pertama-tama kita nyalakan lilin terlebih dahulu dengan menggunakan gas atau korek. Ketika menggunakan dua benda ini, kita harus hati-hati ya teman-teman. Kita nyalakan ya. Nah, setelah itu kita tempelkan lilin ini ke dalam gelas. Setelah tertempel seperti ini, kita masukkan larutan air yang telah diberikan pewarna. Masukkan ya, secara perlahan-lahan ke dalam piring. Nah, setelah seperti ini, terakhir kita diamkan gelas ini secara perlahan-lahan ke dalam atas lilin. Kita saksikan ya teman-teman perubahan apa yang terjadi. Nah, setelah disaksikan, perubahan yang terjadi adalah perubahan eksoterm. Dalam hal ini, kita telah mengetahui bahwa lilin yang tadinya menyala menjadi mati ketika tidak adanya udara dari luar. Nah, di sini kita dapat menyaksikan kesimpulan dalam hal berikut ini. Pada percobaan 2, yaitu air yang berada di piring akan masuk ke dalam gelas. Hal ini dapat terjadi karena lilin yang ditiup dengan gelas akan kehabisan oksigen, sehingga api pada lilin akan padam dan mengakibatkan air terserap masuk ke dalam gelas. Hal ini terjadi karena adanya perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, sehingga dapat disimpulkan bahwa reaksi pada percobaan ini merupakan reaksi Exot. Alat dan bahan pada percobaan ketiga yaitu ada alat dan bahan, ada botol 1 buah, sendok 1 buah, corong 1 buah, mangkuk 1 buah, nampan 1 buah, air hangat 1 buah, cuka 1 buah, sabun piring 1 buah, pewarna 1 buah, dan juga ragi 1 buah. Nah, teman-teman, selanjutnya saya di sini akan melakukan praktikum yang ketiga tentang termokimia. Berikut ini adalah alat dan bahan yang diperlukan. Yuk kita bersama-sama eksekusi. Pertama-tama kita siapkan dulu botol 1 liter. Selanjutnya kita masukkan corong agar memudahkan cairan yang masuk. Nah, selanjutnya kita masukkan larutan cuka yang telah diukur. Perlahan-lahan ya teman-teman. Nah, setelah larutan cuka masuk, selanjutnya kita masukkan, ini adalah sabun cuci piring yang telah ditentukan ukurannya. Kita masukkan ya secara perlahan-lahan ke dalam botol. Nah, setelah dirasa masuk semua, kita masukkan 3 tetes pewarna makanan. Nah, setelah itu kita tutup botol, lalu kita kocok. Nah, terlihat berbusa seperti ini kan teman-teman? Setelah itu kita diamkan larutan ini dan selanjutnya kita eksekusi larutan ragi. Kita masukkan air hangat yang telah diukur ke dalam ragi, lalu kita aduk. Kita aduk sampai ragi tercampur rata. Nah, setelah itu kita campurkan ragi dengan air. Usahakan ragi cair seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita buka penutup botol yang tadi dan kita masukkan corong ke dalamnya untuk memudahkan ketika ragi dimasukkan ke dalam botol. Nah, kita masukkan secara perlahan teman-teman. Setelah itu kita simpan dan kita tutup botol.
setelah itu kita aduk kembali. Kita kocok sampai larutan tercampur. Nah, setelah seperti ini kita dapat merasakan bahwa terjadi perubahan baik dari warna dan juga bentuk terkait dengan perubahan termokimia. Perubahan yang ketiga ini yaitu cuka akan bereaksi dengan ragi sehingga menyebabkan adanya gelembung halus, dan setelah bereaksi suhu pada sistem mengalami peningkatan yang mengakibatkan ketika kita menyentuh botol maka akan terasa hangat. Hal ini dapat terjadi karena terjadinya perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan yang menyebabkan adanya kenaikan suhu, sehingga dapat disimpulkan bahwa reaksi pada percobaan ketiga ini adalah reaksi eksoterm. Nah, teman-teman, tibalah kita di ujung praktikum. Saya mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam praktikum ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.